Assalamualaikum Mbak Wira, izin share bukti transfer untuk cicilan saya. Loh, artinya kok ada cicilan itu bagaimana Mbak? Maksudnya adalah klien berikut ini membeli Azimat di Mbak Wira secara tempo atau cicil. Jadi dibayar selama beberapa bulan. Loh, emang boleh Mbak? Boleh. Emang bisa Mbak? Bisa. Bukankah mahar itu harus dibayar lunas di muka? Ya harusnya begitu, tapi demi bisa membantu Bapak Ibu semua dalam rangka urusan harta, tahta, dan wanita, maka Mbak Wira menyediakan fasilitas tempo atau cicil. Sebetulnya kalau pada diri Mbak Wira sendiri ya nggak ada untungnya, tapi demi bisa membantu Bapak Ibu semua, maka Mbak Wira izinkan. Lalu apakah tuanya juga berjalan Mbak kalau dibayar secara tempo? Jalan baik? Baik. Ini mari kita lihat buktinya bersama-sama. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini, hari Selasa 7 Mei 2024 jam 6 pagi ya. Kita akan melihat bagaimana sih kualitas Azimat-Azimat buatan Mbah Wira yang dibayar secara tempo atau cicil. Kita lanjut. Bagaimana Pak pengalaman bersama Kodam selama ini? Si Kodam sudah dipakai untuk apa saja? Ini kalau Mbak Wira bertanya seperti ini, artinya Mbak Wira itu sedang melakukan quality control, sedang melakukan pemantauan, sedang melakukan monitoring. Sejauh mana si Kodam ini sudah dieksplorasi atau sejauh mana Kodam ini sudah memberikan tuah. Apabila nanti ada kendala, akan kita jawab. Seperti salah satu contohnya ini nih. Nanti admin tolong ditampilkan. Saya bertanya, Pak bagaimana tuah kerezekiannya? Dijawab sama klien, Mbah, yang jalan pertama kali itu tuah healing, tuah pengobatan, makanya stamina atau fisik saya terus bagus. Kalau tuah kerezekiannya bagaimana? Tuah kerezekiannya belum ada Mbah. Apakah nggak ada bonus-bonus atau rezeki yang datang tak terduga? Dijawab nggak ada. Loh kok bisa nggak ada Pak? Coba diceritakan kondisinya seperti apa. Terus dia bilang, saya ini karyawan Mbah, bekerja di pembibitan dan sebagainya. Memang kayaknya kalau lembur atau bonus nggak mungkin ada Mbah di sini. Oh ya, kalau begitu, kalau misalnya ingin mendapat rezeki tambahan, rezeki tak terduga, rezekinya bagus, berarti memang harus memulai usaha lain. Kenapa? Karena apabila kasusnya seperti ini, berarti yang tidak ada adalah jalan masuknya. Ya, yang tidak ada adalah jalan masuknya. Makanya Kodam memaksimalkan tuah itu yang ada jalan masuknya, yaitu apa? Stamina fisiknya yang di booster terus. Jadi walaupun kerja mulai dari pagi sampai malam, tetap stamina itu prima gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke klien kita yang pertama tadi. Jadi klien bercerita seperti ini, Alhamdulillah Mbah, hampir semua lini saya pakai, cuma belum terlalu dicoba untuk pengasihan khusus saja ya, dan eksekusi sadis. Kenapa kok pengasihan khusus? Pengasihan khusus itu berarti pelet ya, yang mentargetkan satu orang. Kalau eksekusi itu berarti mencederai atau melukai seseorang. Ini nggak dipakai. Kenapa? Karena klien kita kali ini tuh guru. Ya tahu ya, lingkungan pendidikan itu seringkali tidak memerlukan pelet ataupun santet ya. Kenapa? Karena lingkungannya berpendidikan, orang-orang yang kondusif dan baik-baik semua. Kita lanjut. Tapi secara keseluruhan dari bisnis alhamdulillah stabil. Jadi dia selain karyawan punya usaha. Nih lihat nih. Dari bisnis alhamdulillah stabil. Untuk kantor alhamdulillah sempat ada kenaikan gaji. Jadi selain punya selain jadi karyawan, beliau juga punya bisnis, beliau juga punya usaha. Dan di kerezekian di keduanya jalan baik. Ya ini kalau ada jalan masuknya, maka tuahnya tentu jalan baik seperti ini. Beda cerita dengan yang di depan tadi. Yang di depan tadi yang kerja di pembibitan, karena memang nggak ada jalan masuknya, makanya rezeki pun bingung mau masuk lewat jalan mana. Karena betul bahwa tuah itu butuh usaha nyata sebagai jalan masuknya. Ya, ibaratnya seperti ini, ya Tuhan aku lapar, aku pengen makan. Oke Tuhan akhirnya
menurunkan buah-buahan. Ya Tuhan, aku lapar, aku pengen makan. Itu ada buah di pohon. Maka kamu harus pakai usahanya, tak apa ambillah. Entah kamu panjat, entah kamu sogrok pakai galah atau apalah, diserampang itu apa, dilempar batu. Harus ada usaha nyata supaya apa? Supaya rezeki yang udah menggantung tadi jatuh ke tangan Anda sehingga bisa Anda makan. Nah, kalau jalan masuknya itu nggak ada, ya itu yang berat, itu yang susah. Contoh, ya Tuhan aku lapar, oke Tuhan nurunkan ikan di laut, tapi Anda nggak punya perahu, nggak punya pancing untuk nangkap ikan di laut, ya repot. Akhirnya rezeki itu ya tetap gantung di situ-situ saja, nggak bisa masuk ke tangan Anda. Ini pentingnya usaha nyata, dan ini selalu Mbak Wira tekankan dalam banyak video, dalam banyak konten, dalam banyak materi, bahwa rezeki itu mungkin Tuhan sudah menurunkan, tapi bagaimana usaha Anda dalam menyebut rezeki itu, nah itu yang bergantung di tangan Anda. Jadi ada tugas, namanya ikhtiar batiniah dan ikhtiar lahiriah. Ikhtiar batiniah melalui kodam, tapi kodam saja nggak cukup Bapak Ibu, harus ada ikhtiar lahiriah, usaha yang Anda lakukan supaya apa? Rezeki yang udah cemepak itu terpampang di depan mata Anda itu bisa jatuh ke tangan Anda, gitu ya. Jadi usaha nyata adalah jalan masuknya tuah bagi kodam. Jadi ini dari keseluruhan bisnis alhamdulillah stabil. Untuk kantor alhamdulillah sempat ada kenaikan gaji, meskipun ada banyak PHK di sana, tapi klien kita mengalami kenaikan gaji. Itu kan berarti rezekinya double. Satu, rezeki yang tidak kena PHK. Kedua, selain tidak kena PHK, dia naik gaji kayak gitu. Kemudian user-user yang kurang berkenan di hati dan di pikiran di PHK dari kantor. Ya ini masuk kategori pahit lidah atau bisa dikategorikan ke eksekusi, ya bisa. Karena eksekusi itu seringkali ya tidak hanya menyakiti secara fisik ya, melainkan juga secara keuangan. Ya contohnya apa ya, ini dijauhkan dengan cara di PHK seperti ini. Tapi ya hati-hati ya, jangan terlalu sering menggunakan tuah yang membuat orang lain di PHK, karena nanti dikhawatirkan akan ada karma yang kembali ke diri Anda. Tapi monggo lah, itu saya kembalikan ke diri Anda. Kalau misalnya guru-guru atau user-user itu memang merugikan perusahaan, ya dipecat nggak apa-apa. Itu nanti jadi beban perusahaan. Tetap harus gaji orang yang tidak bermutu, kan gitu ya. Jadi kita tidak bisa memang terlalu manusiawi, itu nggak bisa. Apalagi bagi seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan bisnis, nggak bisa terlalu manusiawi. Kalau memang karyawan itu masih bisa dipertahankan, user itu masih bisa dipertahankan, ya digaji dengan layak. Tapi kalau sudah toksik, nggak bisa dipertahankan, ya pasti harus segera di PHK. Kenapa? Kalau tidak demikian, satu, menjadi beban gaji. Dua, ya tidak memberikan peluang bagi orang-orang positif yang ingin masuk ke tempat Anda, gitu. Ya ini penting. Pasangan juga begitu. Mbak Wira sering bilang, Pak, Anda pengen mendapatkan wanita itu. Iya Mbak, saya sudah cinta mati, tapi dia toksik loh Pak, dia nggak baik loh Pak buat Anda. Tapi saya cinta mati Mbak. Itu nanti begini Pak, kalau dia tetap membersamai Anda, nggak ada kesempatan bagi wanita lain yang baik-baik untuk mendekat ke Anda. Padahal Anda orangnya baik, sayang Pak. Ya tapi saya maunya dia Mbak. Kayak gitu berarti memang laki-lakinya juga toksik. Jadi ya sudah, toksik ketemu toksik, cocok digadukkan aja, digandengkan aja. Tapi kalau laki-lakinya mau nurut, oh iya ya Mbak, saya berusaha yang terbaik, berusaha menjadi orang yang terbaik. Kalau si wanita memang ragu-ragu, saya pinang, saya sudah nembung, sudah ngomong ke orang tuanya sama si wanita ini juga ragu-ragu mau menikahi saya, ya sudah, saya tak cari orang lain yang lebih baik dan lebih siap. Nah itu oke. Jadi mempertahankan orang yang toksik itu risikonya adalah kita ya akan rugi. Kalau wanita pasangan misalnya rugi waktu, tenaga, biaya ya. Sedangkan kalau di pekerjaan berarti kita rugi gaji, karena itu menjadi beban kayak gitu ya. Untuk explore mungkin akan coba lebih ke arah ngerem pengeluaran, karena pengeluaran yang tak terduga masih ada banyak. Ya jadi kalau kerezekian itu memang arahnya memperbesar ran rezeki, bukan memperkecil pengeluaran. Kalau memperkecil pengeluaran itu sejauh ini ya Mbak Wira belum ketemu kodamnya. Jadi ya itu kontrol diri masing-masing. Ada satu klien ya yang mengalami gagal bayar. Jadi gagal bayar itu gini, cicil tapi nggak dibayar. Berapa tuanya nggak jalan. Dia punya usaha salon, rezekinya banter, salonnya kenceng. Ya toko dia selain juga punya tokonya kenceng. Ya kemudian
pesaing-pesaing toko dan pesaing-pesaing salon udah dibereskan, udah dibersihkan. Tapi ketika waktunya bayar cicilan, Mbak Wira ingatkan, karena telat ya, Mbak Wira ingatkan, Mas, sesuai kesepakatan, jangan lupa dibayar. Dia bilang gini, aduh Mbah, belum ada uang loh. Bukannya salonnya laris, tokonya laris. Betul Mbah, laris, uang juga masuk banyak Mbah, tapi pengeluaran saya juga banyak, saya masih boros. Terus habis itu ujung-ujungnya dia nggak bayar. Nah itu nggak bijak ya. Kenapa? Karena kalau seperti itu, tugas Mbak Wira kan sudah Mbak Wira selesaikan dengan membuat rezeki ngalir kencang ke Anda. Dia sudah melakukan usaha nyata, buka salon, buka toko. Kodam juga udah bekerja baik dengan membuat si salon dan si toko laris. Tapi kenapa nggak bayar utang? Katanya pengeluarannya juga banyak. Nah ini yang nggak benar ya. Jadi kalau seperti itu Anda sama aja dengan mencekik leher Anda sendiri. Hutang itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar maka rezeki akan jadi syarat. Nah Mbah Wira mengizinkan tempo ya. Kalau keterlambatan sebulan 2 bulan oke. Tapi kalau sampai berbulan-bulan nggak dibayar karena alasan pengeluaran itu banyak, nggak bisa membayar, Mbak Wira hati-hati. Alam itu punya mekanisme untuk membuat rezeki syarat. Jadi Mbak Wira tidak mendoakan, tidak. Ngapain Mbak Wira mendoakan yang jelek? Mbak Wira itu mendoakannya baik, Anda rezekinya banyak, duitnya banyak sehingga bisa bayar utang ya. Itu kalau Mbak Wira. Tapi namanya alam ya, punya mekanisme. Ketika ada selalu memiliki pikiran bahwa pengeluaranku lagi banyak, aku nggak bisa bayar utang, pengeluaranku lagi banyak, aku nggak bisa bayar utang, maka alam akan merespon itu sesuai dengan hukum law of attraction ya, hukum tarik menarik, law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi alam akan membuat diri Anda kekurangan sehingga malah nggak bisa bayar utang. Ini yang harus hati-hati, karena pikiran kita itu adalah magnet terbesar untuk alam semesta. Nah ketika Anda memiliki kodam ya, maka magnet yang ada di otak Anda itu diperkuat. Makanya ketika pikiran itu baik, maka akan menarik hal-hal yang baik juga. Sementara kalau pikiran Anda buruk, maka akan menarik hal yang buruk untuk semakin cepat mendekat ke diri Anda. Ini yang harus hati-hati. Baik, demikian dulu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Masih ada 4 slide berikutnya, nanti akan bersambung di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket ya tidak. Paket ya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000? Apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000? Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbak Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang, sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek asimat itu gratisan gitu? Mbak, ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah gitu Bapak Ibu ya.